Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dims. Ya, video kali ini gue itu mau first impresi sebuah motherboard yaitu dari ASRock B550M Steel Legend. Nah, motherboard ini menurut gue sih cukup menarik banget ya, karena dia ini memiliki RGB dan bener-bener ganteng banget, apalagi dengan harganya. Oke, bagi kalian yang baru nemu channel ini itu membahas tentang hal yang berkaitan dengan teknologi, seperti part-part PC yang akan kita bahas, terus juga ada gaming peripheral, monitor, dan gear-gear kamera ataupun lighting. Nah, sebelum kita membahas motherboard ini, kita intro dulu. ASRock B550 Steel Legend, motherboard ini gue bisa bilang salah satu motherboard yang cocok banget bagi kalian tuh yang suka ya dengan RGB-RGB-an, karena motherboard ini ada RGB yang benar-benar cakep banget. Kalau kalian belum tahu, untuk ASRock Steel Legend itu hanya untuk AMD aja. Kalau kalian cari untuk Intel, itu enggak ada. Paling adanya seri Phantom Gaming untuk Intel. Motherboard ini adalah chipset B550 kedua yang pernah gua bahas. Ya, kalau yang pertama itu dari MSA yang kalian tuh bisa cek aja di channel ini untuk first impresinya. Gue cukup salut ya sama ASRock, dia ini menawarkan suatu motherboard dengan tampilan yang cakep, dan mereka ini memiliki harga yang cukup murah di kelas B550-nya, apalagi untuk versi Micro ATX. Untuk Steel Legend ini dia memiliki dua versi, jadi untuk Micro ATX dan satu lagi itu versi ATX. Kalau kalian bingung ya itu mau beli yang mana, sebenarnya tergantung aja sih sama selera kalian itu gimana. Untuk performa, perbedaannya nggak banyak ya, itu pastinya ada, karena untuk ukuran ATX itu memiliki heatsinknya itu yang gede, apalagi selisih harganya itu cuma ratusan ribu aja, mungkin 200 sampai dengan 500 ribuan, itu gue lupa tepatnya, karena berbeda-beda tiap toko yang jual. Pertama-tama kita bahas untuk desainnya ini terlebih dahulu. Untuk desain Steel Legend, ini dia memiliki dua warna yang cukup khas untuk seri Steel Legend. Itu ada warna putih dan juga yang warna hitam, yang memiliki kombinasi yang cukup keren banget. Ada dua buah konektor 3 pin ARGB dan dua buah 4 pin RGB. Itu kalian bisa gunakan untuk fan ataupun part yang lainnya yang bisa sync dengan motherboard ini. Karena motherboard ini sudah support ASRock Polychrome yang kalian tuh bisa setting RGB-nya itu lewat software ini. Yang paling menariknya di bagian IO Shield-nya ini memiliki RGB yang sangat terang, dan kalian itu bisa setting untuk RGB-nya ini lewat software Polychrome tadi. Apalagi ada tulisan Steel Legend yang membuat motherboard ini semakin ganteng. Pilihan warna-warnanya itu pun ada banyak banget, yang kalian bisa atur-atur sesuai dengan keinginan kalian. Gak cuma sampai situ aja, di bagian chipsetnya ini sudah ada RGB yang keren abis. Plus, ini juga ada heatsink yang mengcover dari chipset sampai dengan slot M.2 NVMe-nya. Yang dimana untuk slotnya ini sudah tertutup oleh cover yang sudah support PCIe Gen 4. Di bagian bawahnya ini pun ada slot M.2 untuk Gen 3. Untuk slot storage-nya pun, motherboard ini sudah dilengkapi oleh 6 buah slot SATA. Kalau kalian mau colok, itu bisa dimanapun, dan ini juga sama semua. Setelah itu, motherboard ini sudah dilengkapi oleh aluminium alloy heatsink, tapi heatsinknya ini berukuran cukup kecil, tapi nggak masalah sih, yang penting tuh sudah dilengkapi oleh heatsink. Nah, untuk port CPU-nya, motherboard ASRock B550 ini memiliki 8 plus 4 power pin untuk daya ke motherboardnya. Kalian tuh nggak perlu khawatir ya, kalian tuh hanya perlu 8 power pin aja untuk colok ke motherboardnya, jadi itu nggak harus semuanya. Untuk area VRM-nya ini sudah dilengkapi oleh heatsink yang gede plus thermal pad dengan bahan aluminium. Nah, kalau untuk konfigurasi VRM-nya, ini menggunakan konfigurasi 8 CPU plus 2 itu untuk SoC. Motherboard ini pun sudah mendukung 4 slot memori RAM-nya dengan konfigurasi dual channel dengan maksimum kapasitas itu 128GB. Bagi kalian tuh yang suka overclocking memori, motherboard ini pun support hingga 4533 MHz. Untuk CPU mati C dan untuk CPU Renoir itu terbarunya itu hingga 4733 MHz. Support juga untuk Extreme Memory Profile atau XMP. Setelah itu CPU-nya, nah ini menurut gue sih paling penting. Untuk CPU-nya ini AMD chipset B550 dengan soket AM4 3000, 4000 G series, dan 5000 series Renoir terbarunya itu juga bisa di motherboard ini. Untuk bagian IO Shield-nya ini sudah pre-mounted, jadi kalian tuh nggak perlu lagi ya repot-repot untuk pasang back panel-nya ke casing.
Jadi ini udah nyatu. Untuk portnya ini sudah dilengkapi oleh satu tombol clear CMOS, satu tombol 1 HDMI 2.1 dengan maksimum resolusi up to 4K 60Hz. Satu DisplayPort dengan versi 1,4 dengan maksimum resolusi up to 5K 120Hz. Satu port untuk keyboard atau mouse yang pastinya kalian tuh nggak akan gunain. Ada 2 buah USB port 2.0, ada satu USB Type-C Gen 2, ada 4 buah USB 3.2 Gen 1, ada satu port LAN, dan ada SPDIF. Dan setelah itu ada beberapa port audio jack-nya. Tapi ini belum dilengkapi oleh tombol flashback BIOS. Tapi nggak masalah sih, untuk clear CMOS-nya ini udah bagus ya di motherboard ini. Masih untung ada di motherboard ini. Di sini juga ASRock sudah menyediakan satu slot M.2 Wi-Fi yang ukurannya itu kecil, yang diperuntukkan untuk Wi-Fi card yang gunanya kalian tuh pengen pasang Wi-Fi, itu tinggal beli Wi-Fi card-nya aja yang slot M.2. Terus itu pasang antena di belakang portnya ini. Motherboard ini ada LED bug ya, ini yang dimana kalian tuh pasti berguna banget dan membantu jika mengalami masalah dengan motherboard ini, entah itu gagal booting ataupun VGA card, bahkan CPU-nya gitu ya. Jadi ini menurut gue cukup terbantu dengan adanya LED troubleshooting-nya. Di sini untuk metode pengetesannya, gue hanya mau ngetes suhu dari VRM motherboard B550M StillLegend ini dengan thermogun untuk mendeteksi suhunya. Untuk test bed atau sistem tesnya, di sini gue menggunakan Ryzen 7 3800 XT, IO water cooling dari MSI Core Liquid 240R, RAM-nya ini menggunakan Thermaltake 16GB 3200 MHz, motherboardnya StillLegend B550, terus GPU-nya ini Asus TUF RX 5600 XT, storage-nya SSD M.2 256GB dari Team Group, dan power supply-nya ini dari Corsair RM850X. Yang pertama, gue menggunakan Cinebench R15 dengan 5 kali loop, jalan secara default, dan PBO aktif. Suhu ruangan di 26 derajat Celcius menggunakan thermogun. Nah, di sini tes untuk temperatur suhu dari VRM-nya menggunakan Cinebench R15. Itu mendapatkan suhu default 60 derajat Celcius dan maksimum temperaturnya itu di 64 derajat Celcius. Untuk Cinebench R15, suhu yang dihasilkan pun cukup terbilang adem. Setelah itu tes menggunakan Cinebench R20 dengan 5 kali loop seperti biasanya. Ya, suhu ruangan di 26 derajat Celcius menggunakan thermogun di bagian VRM-nya. Suhu yang didapat jalan secara default itu di 74 derajat Celcius dengan maksimum temperaturnya di 78 derajat Celcius. Ya, angka yang cukup meningkat dibandingkan melakukan tes dengan Cinebench R15. Nah, tadi adalah first impresi gue terhadap motherboard dari ASRock B550 StillLegend. Nah, gimana menurut kalian motherboard StillLegend ini? Apakah kalian tertarik untuk membelinya? Kalau menurut gue sih ini cukup worth it di harga 2,3 jutaan untuk seri Micro ATX. Untuk after sales-nya ASRock itu sendiri sudah bagus ya menurut gue, karena untuk klaim garansinya itu sangat mudah. Jadi kalian tunggu apa lagi? Tinggal cek aja di toko-toko kesayangan kalian. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk komentar di bawah mengenai motherboard dari ASRock. Jadi mohon maaf banget kalau videonya hanya first impresi aja, nggak begitu lengkap. Oke, mungkin cukup sekian aja. Gue pamit undur diri, gue Dimas, see you on the next video.